Dianggap sampah. Tinju Tuan Muda sangat kuat. Tuan Muda, tak seorang pun di antara anak-anak klan Xiao kita yang bisa lebih kuat darimu dan berani melawanmu. Ucap Xiao Bao, seseorang yang selama ini menjadi pesuruh Xiao Feng. Xiao Bao tampaknya sangat puas dengan efek pukulan yang dilakukan oleh tuan mudanya. Sebagai kaki tangannya yang paling loyal, dia kemudian membalikkan badannya untuk tersenyum dengan puas ke arah Xiao Feng. Namun di sisi lain, ekspresi Xiao Feng terlihat buruk. Rasa sakit di tangannya menyebabkan sensasi seperti panas terbakar. Ia seperti baru saja menghantam pelat baja yang sangat tebal. Sepertinya dia memiliki kemampuan dan menyembunyikan sesuatu dengan baik, gumam Xiao Feng dengan senyum dingin. Orang-orang bertepuk tangan melihat adegan barusan, banyak dari mereka yang mencemooh Xiao Chen. Bisa mengejek dan menghina Xiao Chen sebanyak mungkin dapat memberi mereka sebuah rasa pencapaian untuk menjilat tuan muda Xiao Feng. Xiao Chen yang terlihat seolah tak berdaya menatap Xiao Feng dengan penuh kemarahan. Pemuda yang dipanggil tuan muda oleh orang-orang di klan Xiao ini sudah ditandai dalam ingatannya. Seolah tidak mau kehilangan momentumnya, Xiao Feng lalu mengangkat tangan kanannya untuk memberi isyarat pada pelayan agar menyingkirkan tubuh Xiao Chen. Sebagai tuan muda, ia pun lalu berkata pada pelayannya tersebut dengan nada memerintah. "Pelayan, buang sampah itu segera, jangan terlalu lama mengotori pemandangan arena bela diri." Pelayan tersebut segera bergerak untuk mengangkat tubuh Xiao Chen yang tergeletak di tanah. Ia patuh seperti anjing yang menaati perintah tuannya. "Tidak usah, aku bisa bangun sendiri." Suara Xiao Chen terdengar begitu saja mengagetkan banyak orang. Mendengar suara Xiao Chen, wajah Xiao Feng terlihat jelek. Ia tidak percaya jika seseorang yang sudah menerima pukulan telaknya masih hidup dan terlihat akan berdiri. Xiao Feng menyipitkan pandangannya ke arah Xiao Chen dan menyadari kalau lawannya itu sedang menatapnya dengan penuh kebencian. Seolah dia adalah orang yang berbelas kasih, Xiao Feng lalu tersenyum menyeringai sambil berjalan ke arah Xiao Chen dan berkata, "Chen, aku tidak menyangka jika kamu masih bisa bertahan. Namun karena aku sedang bermurah hati maka anggap saja kali ini kau sedang beruntung. Terima kasih karena tuan muda sudah mengasihi saya." Jawab Xiao Chen dengan acuh tak acuh. Setelah mengatakan hal itu, Xiao Chen berjalan ke arah di mana ia meletakkan peralatan kerjanya. Ia sengaja berjalan seperti orang yang terluka dan beberapa kali terlihat hendak terjatuh. "Kamu hanyalah seorang sampah di sini. Berterima kasihlah karena tuan muda karena sudah berbaik hati padamu." Teriak seseorang dari mereka dengan nada mengejek ke arah kepergian Xiao Chen. Melihat Xiao Chen pergi, beberapa pemuda dari klan Xiao lalu meneriakinya, seolah-olah dia telah melakukan suatu kesalahan yang tidak termaafkan pada mereka. Tidak ada yang bersimpati kepada Xiao Chen, lalu sekelompok pemuda kembali menghampiri Xiao Feng untuk menyanjungnya setinggi langit. Mereka berlaku seperti anjing kecil yang patuh, mengatur napasnya dengan hati-hati. Pada saat ini, hanya Xiao Feng yang tahu siapa Xiao Chen sebenarnya. Xiao Chen meninggalkan lapangan bela diri dengan perasaan acuh tak acuh. Saat dia menjadi kuat maka ia akan membungkam semua kesombongan orang-orang yang selalu menghinanya. Semua orang-orang yang berada di klan Xiao berperilaku tidak manusiawi seperti sekawanan serigala yang mengelilingi domba. Sebenarnya Xiao Chen cukup kewalahan menerima pukulan dari Xiao Feng tadi. Jika ia menggunakan tenaga dalamnya maka ia yakin jika Xiao Feng bukanlah lawan sepadan baginya. Apanya yang hebat? Apanya yang kuat dari tuan muda Xiao? Sambil tersenyum ringan, Xiao Chen kini dapat mengukur kekuatannya sendiri. Xiao Chen tidak mempedulikan ucapan orang-orang kepadanya. Ia juga tidak tertarik dengan pertandingan yang digelar untuk para pemuda klan Xiao. Kali ini ia bergerak menuju perpustakaan, bangunan tua yang masih terlihat kokoh di klan Xiao.
Melihat kedatangan Xiao Chen, seorang penjaga yang bertugas di perpustakaan tersebut hanya mendengus, lalu berkata, "Kenapa kamu terlambat? Tidakkah kamu tahu jika aku ingin menghadiri pertandingan uji bakat di arena bela diri?" "Maafkan saya Tuan, saya baru saja selesai dari membersihkan lapangan bela diri dan di sana terlalu ramai," jawab Xiao Chen. "Sudahlah, segera kamu bersihkan lantai 2. Para pemenang uji bakat akan mendapatkan kesempatan mengunjungi lantai 2 untuk mendapatkan pinjaman beberapa kitab berharga," ucap penjaga perpustakaan itu dengan nada memerintah. Di antara seluruh orang hanya Xiao Chen yang dikenal bodoh dan tidak mengerti baca tulis, sehingga penjaga itu tidak khawatir dengan Xiao Chen. Bahkan selama beberapa tahun tidak ada buku yang hilang atau hal yang mencurigakan dilakukan oleh Xiao Chen, jadi ia percaya sepenuhnya kepada pemuda yang dia anggap bodoh tersebut. Ia beranggapan jika Xiao Chen hanyalah keledai yang membawa tumpukan kitab, sebagus apapun kitab tersebut tetap akan menjadi barang yang tidak berguna di hadapan Xiao Chen. Setelah mendengar perkataan dari tuan penjaga tersebut, Xiao Chen bergegas ke lantai 2. Ruangan yang berukuran 100 meter persegi tersebut merupakan harta karun klan Xiao yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi Xiao Chen hampir tiap hari keluar masuk. Tanpa orang lain sadari adalah jika sebenarnya Xiao Chen telah hampir menghafal intisari dari kitab-kitab tersebut. Langkah Xiao Chen sangat cerdik, mula-mula ia mempelajari tata letak serta jenis teknik bela diri yang terdapat di dalamnya. Setelah menghafal letaknya dengan baik, ia menghubungkan antar satu kitab dengan kitab lainnya. Ia membuat korelasi, lalu menarik garis merah tempat di mana ia akan memulai untuk mempelajarinya dengan cara menghafal isi kitab, lalu mempelajarinya saat malam tiba di dalam kamarnya atau bahkan di sela-sela waktu ia sedang beristirahat. Bahkan penjaga perpustakaan juga tidak menyadari dengan tindakan yang dilakukan oleh Xiao Chen tersebut. Ia hanya beranggapan jika selain bodoh tidak mungkin Xiao Chen mengambil manfaat dari tempat di mana kitab-kitab berharga berada. Sedangkan kitab-kitab dasar berada di lantai pertama, bukan Xiao Chen yang membersihkan lantai pertama. Jadi secara teori, mustahil seseorang bisa menguasai tahap lanjutan tanpa mengetahui langkah-langkah dasar yang merupakan pondasi. Saat ini di lapangan bela diri sudah mulai menunjukkan aksi pertandingan. Di putaran pertama Xiao Feng langsung maju ke dalam lapangan bela diri untuk melakukan tantangan. Namun semua pemuda yang mengikuti pertandingan tidak ada yang berani maju menantang tuan muda mereka. Para peserta tahu jika Xiao Feng baru saja berada di tahap pendekar emas. Mustahil bagi mereka yang berada di tingkat perak dapat mengalahkannya, sehingga Xiao Feng melangkah mulus tanpa halangan sedikitpun. Kultivasi teknik tubuh naga hitam. Segera ikuti Xiao Chen. Jika ada kesempatan maka bunuh dia, bisik Xiao Feng kepada anak buahnya. Ia merasa curiga dengan kemampuan Xiao Chen. Jika saja peserta pertandingan kali ini tahu keadaan Xiao Feng yang sebenarnya, maka mereka akan dengan mudah mengalahkannya. Xiao Feng secara tidak langsung menderita luka dalam, ia tidak bisa mengeluarkan ki-nya hingga beberapa waktu ke depan. Benturan pukulannya dengan tubuh Xiao Chen tadi meninggalkan efek yang luar biasa di tubuh Xiao Feng. "Baik Tuan Muda," jawab pemuda tersebut dengan suara pelan. "Tunggu sebentar," ucap Xiao Feng. Lalu ia membisikkan rencana untuk menjebak Xiao Chen dan menyingkirkan orang itu tanpa harus mengeluarkan usaha yang besar. Xiao Feng sendiri tidak memiliki keyakinan jika harus berhadapan langsung dengan Xiao Chen, oleh karena itu ia perlu memikirkan untuk menyingkirkan Xiao Chen dengan cara yang licik. Pemuda tersebut mengangguk setelah mendengarkan perkataan dari Xiao Feng. Ia tidak ragu untuk menjalankan rencana jahat tersebut karena akan didukung oleh tuan mudanya. Xiao Bao segera pergi, ia meninggalkan lapangan bela diri dan segera mencari Xiao Chen yang sedang beraktivitas membersihkan ruang perpustakaan.
Namun mengetahui jika Xiao Chen berada di dalam perpustakaan, ia menunda rencananya dan menunggu saat yang tepat untuk menjalankan aksinya kemudian. Berdasarkan arahan dari Xiao Feng, ia akan menjalani rencananya saat Xiao Chen sedang berada di gedung inventaris barang. Tempat tersebut merupakan lokasi yang sangat cocok untuk menjebak Xiao Chen. Di tempat tersebut juga ada mekanisme yang dapat membunuh Xiao Chen dengan mudah. Xiao Chen yang berada di lantai 2 perpustakaan, kini terlihat sedang duduk kelelahan di salah satu sudut ruangan. Hal ini tidak lepas dari pantauan Tuan Penjaga, ia juga selalu berhati-hati untuk memastikan gerakan Xiao Chen. Kendati demikian ia hanya mengetahui jika Xiao Chen sedang merasakan rasa nyeri pada lukanya. Pemandangan ini sudah biasa bagi Tuan Penjaga karena ia tahu jika Xiao Chen adalah orang yang selalu menjadi pelampiasan pemuda lainnya. Pergerakan Tuan Penjaga dipahami dengan baik oleh Xiao Chen selama ini, jadi di saat orang lain mengira ia sedang kelelahan sebenarnya ia sedang menghafal dan menyambungkan antar memori di dalam ingatannya. Setelah hampir 2 jam berada di dalam perpustakaan, Xiao Chen akhirnya melangkah ke arah bangunan tempat penyimpanan senjata dan barang-barang antik milik klan Xiao. Namun hal yang tidak disadari oleh Xiao Chen adalah jika dirinya sedang diikuti oleh Xiao Bao, pemuda suruhan Xiao Feng untuk mencelakainya. Dasar bodoh, hari ini kamu akan mati, gumam Xiao Bao dengan seringai kejam. Lalu ia mengendap-endap dengan hati-hati. Meskipun ia didukung oleh Tuan Muda Xiao Feng ia tetap tidak boleh gegabah. Situasi bangunan yang sepi karena perhatian orang-orang terkonsentrasi di arena lapangan bela diri, membuat Xiao Bao dengan mudah menyusup. Setelah melihat Xiao Chen, ia melepaskan sebuah mekanisme yang menghubungkan sebuah ruangan rahasia klan Xiao. Sebelumnya Xiao Bao sudah mendapatkan petunjuk tentang keberadaan ruang rahasia tersebut. Tuan Muda Xiao Feng memberikan informasi yang detail untuk menjebak Xiao Chen agar mendapatkan hukuman serius karena telah memasuki ruang rahasia klan Xiao. Klik. Sebuah mekanisme bergerak, menggeser dinding dengan cepat dan membuat Xiao Chen tersentak kaget. Ia yang sedang membersihkan lemari senjata tiba-tiba melompat mundur dan terdorong jatuh ke lantai bawah tanah. Wos! Xiao Chen segera melompat, namun tembok penghalang sudah kembali tertutup dengan rapat. Sial! Bagaimana hal ini bisa terjadi? Gumam Xiao Chen panik. Namun belum hilang kepanikannya, puluhan panah melesat ke arahnya karena secara tidak sengaja Xiao Chen telah melanggar formasi yang melindungi tempat tersebut. Dengan sigap Xiao Chen menghindari serbuan anak panah yang terpasang sebagai pelindung. Dengan gesit ia melompat dan menangkap beberapa anak panah. Detik berikutnya beberapa tombak terbang menghujam ke arah Xiao Chen. Kekuatannya dapat membunuh seorang pendekar tingkat emas dengan mudah. Xiao Chen tergores sedikit dan menimbulkan luka di lengannya. Sepintar-pintarnya Xiao Chen ia masih minim dengan pertarungan apalagi dengan serangan rahasia seperti ini. Tempat apa ini? Tanya Xiao Chen penasaran, selama ia membersihkan bangunan ini baru sekarang ia mendapati ruangan asing. Sambil menahan luka, Xiao Chen berusaha mencari jalan keluar untuk meninggalkan tempat ini. Ia khawatir jika ketahuan maka rahasianya bisa terbongkar dan keselamatan dirinya akan terancam. Setelah melihat dan meraba sekelilingnya ia tidak menemukan tombol atau mekanisme lainnya. Perasaan Xiao Chen semakin tidak menentu dan rasa paniknya semakin besar. Pada saat kepanikannya ini, ia tidak sengaja menyentuh sebuah giok antik berwarna kehitaman. Xiao Chen merasa tertarik dan menyentuhnya secara seksama, secara tidak sadar darah di lengannya akibat luka terkena tombak menetes pada giok tersebut. Tiba-tiba sebuah kekuatan spiritual seperti meresap ke dalam tubuhnya, masuk hingga ke dalam lautan kesadarannya. Xiao Chen segera masuk dalam kondisi tidak sadarkan diri, setelah menyerap energi aneh dari dalam giok ia jatuh pingsan. Di dalam lautan kesadarannya,
Tempat apa lagi ini? Tanya Xiao Chen dengan kebingungan. Hai bocah. Sapa seseorang dalam bentuk astral, terlihat transparan. Darahmu begitu murni, seharusnya kau adalah pemilik tulang naga, ucap jiwa itu lagi. Xiao Chen terdiam, ia terlihat serius dan mencoba mencermati kejadian yang saat ini sedang berlangsung. Tulang naga. Saya tidak mengerti, sahut Xiao Chen dengan sedikit ketakutan. Hahaha. Hahaha, aku beruntung memiliki pewaris yang begitu kuat, ucap jiwa itu lagi. Maaf jika saya lancang, siapakah Tuan? Apakah Tuan ini yang disebut dewa ataukah hantu? Tanya Xiao Chen penasaran. Aku hanya jiwa yang kesepian, selama ribuan tahun terkunci dalam giok ini. Asalku memang tidak dari dunia ini, setelah jiwaku hancur maka sepenuhnya aku akan kembali ke alam asalku, jawab jiwa astral tersebut. Sepertinya kau juga masih murni, seharusnya dengan kemampuanmu saat ini yang sudah mampu memiliki alam kesadaran, kau pernah mempelajari teknik tubuh naga hitam, ujar jiwa yang berbentuk transparan itu melanjutkan. Xiao Chen terdiam, ia masih bingung namun ia mulai menghubungkan segala memorinya tentang teknik tubuh naga hitam yang barusan disebutkan. Jika saya tidak keliru itu merupakan teknik budidaya kultivasi yang saya jalankan saat ini, sebuah teknik yang saya dapatkan dari catatan usang di perpustakaan beberapa tahun yang lalu, ucap Xiao Chen dengan jujur. Teknik tubuh naga hitam merupakan catatan yang mulanya tidak lengkap, bahkan Tuan Penjaga Perpustakaan hendak memusnahkan catatan usang tersebut yang sudah lapuk dimakan usia. Beruntung Xiao Chen membacanya sebelum catatan tersebut dimusnahkan, lalu Xiao Chen menemukan petunjuk yang sama pada dua kitab yang berbeda di dalam perpustakaan. Kasih seorang ibu. Xiao Chen menghubungkan semuanya lalu menyalinnya ke dalam sebuah catatan, kemudian ia pelajari dan pahami sendiri tanpa ada yang membimbingnya. Ia juga tidak pernah tahu peningkatan tubuhnya, hanya saja ia merasakan bertambahnya kekuatan di dalam tubuhnya seiring berjalannya waktu. Bisa dikatakan selama ia dipukuli oleh anak-anak klan Xiao sebelumnya, itu merupakan proses panjang dalam pembentukan tubuh fisiknya. Xiao Chen tidak pernah mengeluh, pergeseran tulang dan rasa nyeri sebelumnya ia anggap adalah peristiwa wajar. Namun jauh dari pengetahuannya, hal itu merupakan proses pembentukan tubuh dari teknik kultivasi yang ia jalankan. Seharusnya ada seseorang yang senantiasa menyuntikkan energi spiritual ke dalam tubuhmu dalam jangka waktu panjang secara berkelanjutan. Teknik tubuh naga hitam merupakan teknik yang sangat berbeda dengan teknik kultivasi lainnya. Ia merupakan kombinasi yang mulanya dipicu antara yin dan yang dimana keselarasan alam akan melahirkan energi internal, ujar jiwa tersebut memberikan penjelasan. Ibu, pikir Xiao Chen. Berbicara unsur yin seharusnya energi itu didapatkan dari aliran tenaga spiritual yang disuntikkan oleh ibunya sepanjang waktu ini. Memikirkan hal tersebut Xiao Chen merasa bersalah. Jangan-jangan kondisi ibunya yang sakit-sakitan berhubungan dengan dirinya. Apa yang dipikirkan oleh Xiao Chen pada dasarnya tidak keliru, selama ini Xiao Ni yang merupakan ibunya telah mengalirkan energi batinnya kepada Xiao Chen saat ia sedang tertidur. Setiap kali ia terluka, ibunya selalu memberikan pertolongan dengan mengalirkan energi spiritualnya. Ibu yang mana yang sanggup melihat anaknya terluka, Xiao Ni tahu jika putranya telah berjuang keras demi mendapatkan makanan dan bertahan hidup di klan yang semestinya mengayominya. Kamu sangat beruntung memiliki seseorang yang sangat baik padamu, tetapi sayangnya jiwamu yang bersih telah dikotori dengan kebencian yang mendalam. Sebelum mewarisi kekuatanku kamu harus membersihkan hatimu dari pikiran-pikiran yang dapat membuat iblis hati semakin berkembang di dalam dirimu, ucap jiwa itu lagi. Apakah Tuan bisa membimbingku? Tanya Xiao Chen dengan penuh harap. Ya, tentu saja. Mulai sekarang kamu adalah penerusku,
dewa penghancur. Ucap jiwa itu dengan tenang, sesekali ia tampak sedang menyentuh jenggotnya. Xiao Chen tampak terdiam, dengan apa yang sudah ia alami selama ini maka tidak ada pilihan lain baginya untuk menempuh jalan ini, lalu ia berkata tanpa ragu. Baiklah, aku bersedia menjadi penerusmu, aku akan menghancurkan segala kejahatan dan aku juga akan menghancurkan segala ketidakadilan yang aku temui. Bagus. Itu baru bagus, ucap jiwa itu dengan bangga. Suos. Selanjutnya muncul bola api seukuran kepalan tangan bayi di telapak tangan jiwa astral tersebut. Api itu berwarna keemasan yang dibungkus dengan warna agak kehitaman membuatnya terlihat sangat panas. Api tersebut bergerak seperti melompat-lompat di atas telapak tangan jiwa tersebut. Ini adalah api abadi atau api emas yang merupakan hasil kondensasi kekuatanku selama ini. Kamu hanya perlu menyerapnya dengan tenang di tempat ini, tidak usah memikirkan hal lainnya karena ada perbedaan waktu yang mencolok, ucap jiwa tersebut dengan santai. Setelah mengatakan hal tersebut, tampak jiwa itu menjentikkan jarinya. Api keemasan itu terbang dan melesat ke dalam tubuh Xiao Chen, lalu terserap dan bersemayam dengan kokoh di dalam dantiannya. Setelah api tersebut berada di dalam tubuhmu, dalam keadaan putus asa dari kematian maka kekuatannya akan mengaktifkan kembali darah serta susunan tulangmu. Seluruh kekuatan dan ingatanku akan berpendar secara sempurna setelah kau berhasil memurnikannya dengan baik melalui teknik tubuh naga hitam. Setelah berkata demikian jiwa yang berbentuk transparan itu menghilang, meninggalkan Xiao Chen seorang diri. Bersamaan dengan itu, api yang berada di dalam dantiannya mulai bereaksi mengeluarkan sensasi rasa panas yang tidak terkira. Xiao Chen seperti baru saja menelan lahar ke dalam tubuhnya, rasa panas yang ia rasakan mulai menjalari seluruh tubuhnya. Terima kasih, ucap Xiao Chen dalam posisi berlutut. Ia menahan rasa sakitnya demi memberikan penghormatan antara guru dan murid. Sesaat kemudian Xiao Chen menggelepar menahan sakit yang menyiksa, hingga hanya dalam beberapa saat saja keringat deras sudah membasahi tubuh Xiao Chen. Setelah berjuang dengan susah payah akhirnya ia teringat dengan pesan terakhir jiwa tersebut. Xiao Chen mengatasi kepanikan dengan melakukan kultivasi yang biasa dia lakukan dengan diam-diam yakni teknik tubuh naga hitam. Setelah beberapa saat tubuhnya terasa lebih baik, keganasan api abadi di dalam tubuhnya perlahan mulai bisa beradaptasi. Sementara itu di luar ruangan yang berbeda, suara gaduh akibat aktifnya mekanisme jebakan di ruang rahasia membuat penjaga tempat tersebut panik. Atas kejadian ini ia segera melapor kepada Patriark Xiaoping. Pada jarak tertentu setelah memastikan Xiao Chen terjebak, Xiao Bao telah kembali ke lapangan bela diri. Ia melaporkan perkembangan aksinya yang baru saja ia lakukan. Dengan hal ini maka ia berharap Xiao Feng akan memujinya dengan puas. Pada saat ini seorang penjaga menemui Patriark Xiaoping untuk melaporkan hal yang terjadi di ruang penyimpanan senjata klan Xiao. Patriark yang kebetulan tengah berada di arena lapangan bela diri tersentak kaget. Berita yang disampaikan bawahannya tersebut membuatnya sangat tidak nyaman dan segera bergegas menuju gedung yang dimaksud. Panggil ibu dan seluruh keluarga bocah itu juga, ujar Patriark Xiaoping kepada anak buahnya yang lain. Baik Patriark, jawab anak buahnya tersebut dengan patuh. Xiao Feng yang mengetahui perubahan sikap ayahnya segera menyusul, ia ingin melihat pertunjukan yang bagus. Seharusnya menurut apa yang dipahami oleh Xiao Feng, tentunya Xiao Chen sudah tewas akibat mekanisme yang telah mengakibatkan aktifnya jebakan. Setibanya Patriark Xiaoping di tempat yang dimaksud, matanya terbelalak kaget. Ia jelas merasakan adanya perubahan di tempat yang selama ini ia rahasiakan. Ia dengan seksama memeriksa kerusakan mekanisme perangkap yang baru saja diaktifkan ternyata gagal dalam membunuh penyusup yang masuk tanpa izin tersebut. Wajah Patriark Xiaoping benar-benar terlihat marah.
melihat sosok Xiao Chen yang sedang pingsan di antara bekas kekacauan yang ia timbulkan. Jika saja Xiao Chen sedang tersadar maka Patriark Xiaoping akan menghajarnya habis-habisan. Penyusup yang memasuki ruang rahasia hanya pantas menerima kematian. Tidak lama kemudian, Xiaoni dan juga kedua orang tuanya tiba. Xiaoni tercengang melihat putranya tak sadarkan diri di dalam ruangan rahasia klan Xiao tersebut. Perasaannya menjadi rumit dan kacau penuh kekhawatiran. Kamu pasti tahu jika klan Xiao memiliki ruang rahasia. Kamu juga tentunya sudah melakukan penyelidikan mendalam sejak lama. Patriark Xiaoping berkata sambil menatap Xiaoni dengan tajam. Ia mencurigai jika Xiaoni adalah seorang mata-mata. Rahasia giok naga hitam. Katakan siapa yang telah mengirim putramu ke tempat ini. Katakan atau aku akan membunuhnya serta kedua orang tuamu, ucap Patriark Xiao kembali dengan nada penuh ancaman. Saya tidak dibawa perintah siapapun, apalagi dengan nasib yang kini dialami oleh putra saya. Dia hanya membersihkan tempat ini seperti biasa dan sepertinya ada yang menjebaknya atau telah terjadi kecelakaan hingga dindingnya bergerak sendiri dan membuatnya terperosok, ucap Xiao Ni membela putranya. Tidak mungkin, lalu bagaimana caranya dia bisa menghindari jebakan di tempat ini? Patriark Xiao menatap kejam, ia tahu bahwa perangkap di tempat ini tidak sederhana. Xiaoni terdiam, dengan kemampuan putranya jelas ia mengetahuinya tetapi untuk bisa selamat dari jebakan mekanisme ruang rahasia setidaknya ia harus berada di ranah pendekar bintang yang setara dengan Patriark. Memikirkan hal tersebut, Xiaoni tidak dapat berkata apa-apa. Setelah memeriksa secara keseluruhan, Patriark Xiaoping menyadari sesuatu yang salah. Patriark Xiao tersebut menggertakkan giginya ketika dia melihat giok naga hitam tidak ada di tempatnya. Ia memikirkan jika Xiao Chen telah mengambilnya. Giok naga hitam itu merupakan harta yang sangat berharga milik klan Xiao. Giok tersebut berasal dari tanah terlarang klan Xiao, ditinggalkan secara turun-temurun oleh leluhur keluarga Xiao. Giok tersebut disimpan dengan hati-hati di ruang rahasia yang hanya boleh diketahui oleh pemimpin keluarga saja. Anggota klan Xiao biasa takkan dibiarkan masuk ke tempat ini dan apabila melanggar maka akan mendapatkan hukuman serius di tanah terlarang. Giok tersebut memiliki rahasia tersembunyi, selama turun-temurun belum ada ahli waris klan Xiao yang dapat memecahkan teka-teki di balik benda tersebut. Meski pada akhirnya itu dianggap giok biasa, tetapi tidak bisa diabaikan begitu saja karena sudah menjadi warisan klan Xiao. Di mana giok naga hitam yang sebelumnya ada di tempat ini? Gumam Patriark Xiao dengan geram, bola matanya berputar memindai ke beberapa arah. Meski ia sangat marah namun ia tidak bisa mengabaikan rahasia ini terungkap di depan publik. Tatapannya dengan tajam jatuh pada Xiao Chen yang masih tidak sadarkan diri. Ia yakin jika giok naga hitam disembunyikan oleh Xiao Chen. Bawa anak itu ke tanah terlarang, kurung dia dan jangan biarkan siapapun menemuinya, ucap Patriark Xiaoping kepada anak buahnya. Secara pribadi Patriark Xiaoping masih membutuhkan keterangan, jika saatnya tiba barulah membunuh Xiao Chen dengan tindakan penyiksaan yang paling kejam. Baik Patriark, jawab dua orang penjaga berbarengan. Lalu tubuh Xiao Chen dibawa oleh kedua penjaga tersebut menuju tanah terlarang. Xiao Chen ditakdirkan akan menjalani hukuman yang tidak diketahui seperti apa nantinya. Selama ini tidak ada satupun yang dapat kembali hidup-hidup setelah memasuki tanah terlarang klan Xiao. Tempat tersebut merupakan kuburan bagi para pelanggar di klan Xiao. Hati Xiaoni menjerit melihat pemandangan ini, putranya yang sangat ia cintai kini dibawa pergi ke tempat yang menakutkan tepat di depan matanya. Patriark tolong ampuni Xiao Chen, jangan bawa dia ke tempat itu, pinta Xiaoni sambil berlutut. Enyahlah, ucap Patriark Xiaoping sambil menendang tubuh lemah ibunya Xiao Chen.
Tubuh lemah Xiaoni terpental beberapa meter ke belakang, tidak ada yang menghiraukannya sama sekali. Entah ia hidup atau mati tidak ada yang peduli, bahkan kedua orang tuanya hanya mencibir penuh kebencian sebelum pergi meninggalkan putrinya tersebut. Xiao Feng yang melihat rangkaian peristiwa ini menjadi senang, ia mengacungkan jempol kepada Xiao Bao yang telah berhasil menjalankan siasat dengan baik. Dengan hukuman seperti ini, mustahil Xiao Chen akan hidup. Siapa suruh kau menunjukkan bakatmu di depanku, gumam Xiao Feng penuh kemenangan. Xiao Feng beranggapan sekuat apapun Xiao Chen, maka pada akhirnya ia akan binasa di bawah kekuasaan yang sesungguhnya. Baginya selain aib, Xiao Chen juga ancaman di masa mendatang. Jangan salahkan dirinya yang bersikap kejam, salahkan Xiao Chen yang tidak memiliki latar belakang. Sama seperti Xiao Feng, Xiao Bao juga berpikiran sangat disayangkan bahwa seorang yang tidak berguna seperti Xiao Chen harus menyinggung perasaan tuan muda klan Xiao. Pada saat seperti ini, tidak hanya Xiao Chen tetapi ibunya juga mengalami penderitaan. Meskipun ia tidak mengerti secara detail, namun Xiao Bao hanya menuruti tuan muda Xiao tanpa syarat, hanya demi mendapatkan kesan yang baik di mata Xiao Feng, ia akan dengan senang hati menjilatnya dan menyanjungnya setinggi langit. Sementara itu Xiaoni dengan tubuh yang sangat lemah berjalan terlatih, ia menuju kediamannya yang berjarak cukup jauh. Beberapa kali ia terjatuh lalu bangkit kembali, ia merasa jika hidupnya akan segera berakhir. Xiaoni merasa gagal, apa yang selama ini ia perjuangkan dan pertahankan akhirnya kandas. Tidak ada yang dapat membuatnya kuat, ia hanya wanita rapuh yang pada dasarnya membutuhkan kasih sayang. Pemandangan seperti ini dibiarkan begitu saja, wanita yang 2 dekade lalu adalah seorang jenius klan Xiao kini benar-benar telah menjadi sampah. Keberadaannya benar-benar terabaikan, hidup dalam pengasingan dan mengandalkan sisa-sisa sumber daya untuk bertahan hidup. Setibanya di kediamannya, Xiaoni menuliskan beberapa kalimat yang ia anggap pesan terakhirnya. Ia terkulai lemah, darah segar mengalir dari sudut bibirnya yang kering. Wajah pucatnya tersenyum, lalu ia menutup mata dengan damai. Seorang wanita yang memperjuangkan cinta dan harapannya telah meninggalkan dunia, meninggalkan asa yang belum sempat terwujud, hanya menggariskan mimpi dalam kehampaan. Xiao Chen yang masih dalam posisi tidak sadarkan diri, tubuhnya dibawa seperti anjing mati ke penjara di tanah terlarang. Ketika ia sadar nanti patriark klan Xiao sendiri yang akan menyiksanya dan menginterogasinya secara langsung, hal ini tentu saja terkait dengan keberadaan giok hitam yang menjadi warisan leluhur klan Xiao. Di dalam lautan kesadarannya, Xiao Chen masih fokus memurnikan api emas yang berada di dalam dantiannya. Ia tidak terburu-buru, karena serpihan jiwa yang sudah ia anggap gurunya itu mengatakan ada perbandingan waktu. Sebagai perbandingan, 1 hari di dalam kehidupan nyata maka sama saja dengan 1 tahun di lautan kesadarannya. Dengan perbedaan waktu yang besar ini, Xiao Chen dapat dengan fokus melakukan pemurnian api emas tanpa khawatir akan kegagalan. Setelah dirinya berhasil membentuk lautan kesadaran atau lautan jiwanya sendiri, ia dapat merasakan perbedaan waktu yang signifikan. Dari setiap energi api emas yang ia murnikan tidak hanya mengandung kekuatan fisik, tetapi juga mengandung berbagai pengetahuan. Berbagai keahlian bela diri terekam di ingatannya, seperti teknik bayangan hitam, teknik tebasan penghancur, jurus pedang bayangan naga serta beberapa jurus tangan kosong yang mengandalkan energi besar. Tambang batu energi. Teknik tubuh naga hitam seperti tersinkronisasi dengan baik terhadap api emas, seperti pasangan yang saling menguatkan maka proses pemurnian tersebut berjalan dengan baik. Bahkan peningkatan basis kultivasi Xiao Chen berjalan dengan sangat baik dan terjadi penerobosan selama berkali-kali saat tubuhnya sudah berada di dalam penjara khusus di tanah terlarang klan Xiao.
Hingga malam harinya, Xiao Chen masih tak sadarkan diri. Ia masih tenggelam dalam proses penyerapan inti energi api abadi yang berwarna keemasan tersebut. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Penjaga yang bertugas menjaga penjara tersebut membiarkan keadaan Xiao Chen dan melaporkan kembali pada Patriark Xiao Ping yang akan menunggunya hingga esok hari. Hanya saja tidak ada yang peduli dengan tubuh Xiao Chen kini. Ia dibiarkan tergeletak begitu saja di dalam penjara khusus. Namun jika diperhatikan lebih teliti, tubuh Xiao Chen mulai melakukan transformasi akibat pengaruh dari kekuatan api abadi. Darahnya yang mendidih terus mengkondensasikan kekuatan yang seperti tiada habisnya. Setiap sel tubuhnya beregenerasi menjadi lebih cepat dan menjadi lebih baik pada setiap pembentukan ulangnya. Teknik yang aku pelajari adalah teknik membunuh. Bahkan aku harus belajar menggunakan pedang dengan sebaik mungkin, gumam Xiao Chen yang tengah berlatih di lautan kesadarannya. Di dalam lautan kesadarannya sendiri Xiao Chen adalah tuan, ia bisa berlatih dan bergerak dengan bebas. Ia tidak membatasi dirinya, berlatih dengan giat sambil menyerap energi besar dari dalam inti api emas. Ia tidak menyangka jika giok hitam yang ia sentuh secara kebetulan membuat dirinya mendapatkan warisan dewa penghancur. Pada saat yang bersamaan, di sebuah tempat rahasia beberapa orang pimpinan klan dan juga kelompok pemberontak Sigua tengah mengadakan pertemuan. Mereka baru saja menemukan rahasia jika di salah satu aset klan Xiao mengandung bahan tambang batu energi. Itu adalah Bukit Jinxi, tanah terlarang klan Xiao yang selama ini menjadi penjara atau neraka dunia bagi anggota klan Xiao yang melanggar peraturan. Orang-orang yang kali ini sedang mengikuti pertemuan berencana akan memusnahkan seluruh klan Xiao. Mereka bekerja sama dan akan membagi hasil tambang nantinya dengan adil. Adapun kelompok Sigua akan memiliki porsi yang paling banyak. Selain rahasia ini ditemukan oleh mereka, mereka juga memiliki jumlah para pendekar terbanyak dan Kai Qianlong adalah sosok yang tidak bisa disinggung dalam kelompok tersebut. Kai Qianlong baru saja keluar dari pengasingannya selama 10 tahun, sebelumnya ia pernah mengkudeta istana kekaisaran dan berhasil dikalahkan oleh 2 orang komandan dari pasukan Mingling. Ye Qiu dan Fang Yuan merupakan 2 orang dari pasukan Mingling yang melindungi Kaisar Ma Fan waktu itu. Namun kini Kai Qianlong memiliki pencapaian yang luar biasa, ia dengan yakin akan melakukan gerakan yang sama bersama para pengikut setianya. Keluarga Zheng, keluarga Yun, Wen, Song, dan juga keluarga Murong tengah berkumpul. Di bawah arahan Liu Qingkai tangan kanan Kai Qianlong, mereka semua berencana akan memusnahkan klan Xiao pada esok hari setelah senja. Pada pertemuan kali ini hanya klan Ye yang tidak ikut hadir. Patriark Ye memang memiliki masalah dengan klan Xiao secara bertahun-tahun tetapi mereka masih menjunjung etik untuk tidak menganeksasi aset klan Xiao dengan cara merebutnya secara paksa. Patriark Ye Chou juga masih memandang putra bungsu mereka, Ye Chen yang di masa lalu memiliki hubungan percintaan dengan salah satu wanita dari klan Xiao. Jika dulu Patriark Ye bersikap tegas dengan mengorbankan putranya sendiri ke wilayah perang di perbatasan, kini setelah hampir 20 tahun berlalu ia merasakan kehilangan putra yang sangat ia cintai tersebut. Oleh karenanya ia tidak mau melakukan kesalahan untuk kedua kalinya, berharap di masa depan ada rekonsiliasi antara ayah dan anak tersebut. Sosok Ye Chen yang merupakan ayah biologis dari Xiao Chen tidak pernah menginjakan kakinya di keluarga Ye. Ia lebih memilih untuk mengabdikan dirinya berjuang di garis pertahanan terluar wilayah selatan. Ia menjadi komandan pasukan, terkenal dengan kepiawaiannya dalam menghancurkan pemberontakan dan juga penyerangan musuh dari kekaisaran lain. Kini 5 keluarga besar bersatu, dipengaruhi oleh kekuatan kelompok Sigua mereka bersekutu demi mendapatkan keuntungan besar. Kelak di bawah Kai Qianlong mereka akan mendapatkan wilayah serta jabatan dalam pemerintahan yang baru. Kai Qianlong berjanji kepada mereka semua. Selain itu,
keberadaan tambang batu energi sangat menggoda mereka. Dalam hal ini klan Xiao hanya dianggap sedang sial, jika saja mereka sebelumnya mau bergabung dengan Kai Qianlong tentunya mereka juga tidak akan mengalami nasib naas. Sementara itu di wilayah perbatasan selatan, di salah satu kamp pimpinan prajurit, tampak seorang lelaki berusia kurang dari 45 tahun tengah mendengarkan laporan. Ia adalah Ye Chen, komandan pasukan wilayah selatan yang biasa dikenal dengan Dewa Perang Selatan. Ada informasi jika wanita yang Tuan maksud memang benar dari klan Xiao. Wanita itu benar bernama Nyonya Xiaoni, ucap seseorang yang berpakaian prajurit, napasnya masih terengah-engah. Nyonya, apakah ia sudah menikah? Tanya Ye Chen dengan ekspresi penuh keingintahuan. Nyonya tidak pernah menikah, hanya saja ia memiliki seorang putra tanpa hubungan pernikahan yang sah, jawab prajurit itu dengan hati-hati. Ye Chen tercengang, selama belasan tahun ia mencoba melupakan perjalanan cintanya dengan Xiaoni. Ia mencoba memantapkan hatinya untuk tidak menoleh ke belakang, ia khawatir jika wanita yang dicintainya akan diburu oleh keluarga Wang yang waktu itu ingin menjadikan Ye Chen sebagai menantu. Siapa nama anak itu? Tanya Ye Chen kemudian. Xiao Chen. Jawab prajurit itu singkat. Xiao Chen. Jantung Ye Chen tersentak kaget, nama itu seharusnya menjadi nama putra mereka. Sebelumnya Xiaoni mengatakan jika ia memiliki anak dari Ye Chen maka akan dinamakan dengan nama yang sama dengan dirinya. Pantas saja dalam beberapa waktu terakhir, Ye Chen merasakan kerinduan yang mendalam kepada Xiaoni hingga memaksanya mengirimkan seseorang secara khusus untuk menanyakan tentang keadaannya. Di balik keperkasaannya di medan perang, ia memiliki sisi kehampaan yang selama ini tidak pernah ia isi dengan kehadiran wanita manapun. Lalu bagaimana dengan keadaan Xiaoni? Tanya Ye Chen dengan antusias, memikirkan hal ini membuatnya berpikir untuk kembali ke Xinjiang. Nyonya Xiaoni hidup dalam pengasingan, sejak dirinya dinyatakan hamil ia diasingkan oleh kedua orang tuanya dan juga seluruh anggota klan Xiao. Ia hidup dalam kondisi keprihatinan, bahkan putranya dianggap sampah dan aib hingga keberadaannya tidak pernah terdengar oleh pihak luar, ucap prajurit tersebut dengan ekspresi sedih, ada sensasi emosional saat ia menyelidiki hal tersebut. Episode sebelumnya, Rahasia Giok Naga Hitam. Episode berikutnya, kembalinya Ye Chen ke Xinjiang.